Masing-masing tokoh ini berada di level penatua. Di antara mereka, bahkan ada Master Tianzun setengah langkah. Penatua Long Yuan juga ada di antara mereka. Para penatua ini telah memasuki istana yang relatif megah. Setelah memasuki istana, para penatua ini dengan hormat memberi hormat kepada seorang pria kuat yang menyambut para tetua di istana. Itu adalah Penatua Heiyu. Kamu datang tepat pada waktunya. Ucap Penatua Heiyu melirik beberapa penatua lainnya, dan segera membawa semua orang ke ruang tersembunyi jauh di dalam istana. Ketika sosok-sosok ini berkumpul di istana ini, tiba-tiba sebuah proyeksi hitam muncul di istana ini. Melihat sosok hitam itu, rombongan orang itu langsung berlutut dengan hormat. Semuanya, bangun, ucap proyeksi hitam dengan suara yang dalam. Penatua Heiyu dan yang lainnya berdiri satu demi satu. Apa yang dilakukan Qin Chen sekarang? Tanya proyeksi hitam itu dengan samar. Hati Penatua Heiyu dan beberapa orang terkejut. Ini benar-benar karena Qin Chen. Qin Chen membuat banyak masalah di Tiangong, jelas, dia pasti diintai oleh iblis. Tuanku, apakah Anda akan melakukannya? Jawab Penatua Heiyu dengan hormat dan berkata lagi, Tuanku, Qin Chen baru saja kembali dari Aula Harta Karun, dan sekarang dia kembali ke istananya. Adapun apa yang dia lakukan, saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Mereka memasuki Aula Harta Karun bersama-sama, dan Zhen Yan Dizun segera keluar, tetapi Qin Chen tinggal di Aula Harta Karun untuk waktu yang lama, dan saya tidak tahu apa yang dipertukarkan. Proyeksi hitam tersenyum dingin dan berkata, menurut statistik saya, poin kontribusi orang ini sekitar 120 juta, yang dapat ditukar dengan sebagian besar harta Tianzun. Tetapi saya tidak tahu apakah akan memilih tipe pertahanan atau serangan, atau keduanya. Mata Penatua Heiyu dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan warna yang berapi-api. 120 juta poin kontribusi, ini pada dasarnya dapat menukar sekitar 2 harta Tianzun. Mereka semua tidak memiliki salah satunya, bahkan Tianzun setengah langkah seperti Penatua Heiyu, tidak memiliki harta Tianzun di tubuhnya. Proyeksi hitam sepertinya mengetahui pikiran orang-orang ini, dan tersenyum dingin, jangan khawatir, sekarang, harta Tianzun ini bukan milik anak ini. Tuanku, Anda, ucap Penatua Heiyu dan yang lainnya terkejut. Ya, saya telah menerima pesan dari klan yang meminta kami untuk menyelesaikan Qin Chen ini. Kata proyeksi hitam. Penatua Heiyu dan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka, dan langsung merasa sedikit tidak enak. Penatua Heiyu tiba-tiba berkata, Tuanku, Anda harus berpikir 2 kali, Qin Chen memiliki sumber waktu, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan jika kita semua bertarung, saya khawatir itu bukan lawan Qin Chen, dan begitu kita melakukannya, itu pasti akan terekspos dan mengarah pada serangan dan pembunuhan pilar api yang mencapai langit. Ucap Penatua Heiyu dan yang lainnya ketakutan. Huff, apa yang membuatmu gugup? Aku tidak mengatakan untuk membiarkanmu melakukannya. Ucap proyeksi hitam mendengus dingin. Tuan, apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Ucap Penatua Heiyu terkejut dan segera berkata lagi, Tuanku, Anda memang bisa membunuh Qin Chen itu dengan tangan Anda. Namun, mau tidak mau akan terkena penutup pilar api. Begitu pilar api menjadi kuat, saya khawatir Anda juga akan jatuh. Tiang pilar api yang mencapai langit sangat menakutkan, yang sulit dihalangi oleh Tianzun. Ini adalah dasar dari tempat rahasia markas besar Tiangong. Meskipun mereka tahu bahwa proyeksi hitam di depan mereka kemungkinan besar adalah salah satu dari 8 wakil ketua Aula, bahkan jika orang yang kuat seperti 8 wakil ketua Aula mengambil tindakan dan dikunci oleh pilar api ekstrim, mereka pasti akan mati. Siapa bilang kursi ini akan bergerak di bawah lingkup pilar api yang mencapai langit ini? Ucap proyeksi hitam itu mencibir. Tuanku, apa maksudmu? Ucap Penatua Heiyu dan yang lainnya tertegun. Tuanku, apakah Anda bermaksud membiarkan Qin Chen ini meninggalkan tempat rahasia markas sebelum melakukannya? Ucap salah satu penatua juga mengerutkan kening. Apakah kamu tidak punya otak? Meskipun tempat rahasia markas semuanya diselimuti dan di bawah kendali pilar api, namun, pasti ada beberapa tempat yang tidak dapat ditembus oleh pilar api. Ucap proyeksi hitam mencibir. Pagoda Guyu. Mendengar ini, Penatua Heiyu tiba-tiba berseru.
Tuanku, apakah Anda ingin melakukan sesuatu dengan Qin Chen di pagoda Guyu itu? Saya tidak tahu apa yang Tuan butuhkan untuk kami lakukan. Ucap Penatua Heiyu dan yang lainnya membungkuk. Bujuk, rayu Qin Chen itu ke pagoda Yu kuno, selama dia memasuki pagoda Yu kuno dan membawanya ke area di mana aku berada, dia akan mati. Kata proyeksi hitam. Bujuk Qin Chen ke pagoda Guyu. Gumam Penatua Heiyu dan yang lainnya saling memandang, ragu-ragu di mata mereka. Proyeksi hitam memandangi para penatua yang tampak terkejut dan berkedip di depan mereka, dan tidak bisa menahan cibiran. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Itu tidak lebih dari memasuki pagoda Yu kuno, meskipun kamu dapat menghindari perisai pilar api, tetapi kamu tidak dapat menyembunyikan keberadaanmu. Lagi pula, setiap orang yang memasuki pagoda Yu kuno harus terdaftar. Selama Qin Chen jatuh di pagoda Yu kuno, Tiangong pasti akan marah, dan bahkan penguasa istana Tiangong akan terkejut. Saat itu, semua orang akan diselidiki, terutama kalian para tetua yang mendorong Qin Chen untuk memasuki pagoda Yu kuno, dan apa yang kamu takutkan adalah petunjuk yang dilihat oleh Tianzun Sengong. Ada keheningan di lapangan. Semua orang menundukkan kepala, tetapi tidak ada yang berbicara. Sebenarnya, ini adalah kekhawatiran mereka. Tujuan mereka untuk efisiensi iblis adalah untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Kemudian, mereka ditarik ke dalam jurang sedikit. Nyatanya, banyak orang yang pada awalnya tidak seperti berlindung di klan iblis, tetapi disihir oleh orang-orang di sekitar mereka, dan lambat laun tenggelam ke dalam konspirasi iblis. Ketika mereka sadar kembali, mereka sudah tenggelam terlalu dalam, dan mereka tidak bisa melakukannya lagi. Karena itu, mereka hanya bisa melayani iblis. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka rela mengabdikan hidup mereka untuk iblis. Penunjukan Qin Chen sebagai penjabat wakil ketua aula sudah cukup untuk melihat posisinya di mata ketua aula. Begitu Qin Chen benar-benar jatuh di pagoda Yu kuno, pekerjaannya di Tiangong pasti akan terguncang. Orang-orang ini belum ditemukan selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak sepenuhnya yakin, di bawah kelopak mata Tianzun Sengong yang marah, mereka dapat lolos dari bencana. Poin ini, aku sudah memikirkannya, yakinlah, aku memiliki caraku sendiri, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, lakukan saja. Ucap proyeksi hitam dengan suara yang dalam. Begitu suaranya jatuh, dan proyeksi hitam itu langsung menghilang di aula. Penatua Heiyu saling memandang. Beberapa orang berdiskusi secara rahasia untuk sementara waktu, dan sekelompok orang segera meninggalkan istana dan terbang menuju kediaman Qin Chen. Di kediaman Qin Chen, Zhen Yan Dizun ada di sini. Tuan Zhen Yan, apakah Anda yakin Tuan Istana Tianzun Sengong di aula harta karun tidak dimurnikan? Tanya Qin Chen memandang Zhen Yan Dizun dengan ekspresi membunuh. Kali ini memalukan. Dia diam-diam mencoba mengendalikan hal-hal di aula harta karun. Sebagai master dari aula harta karun, Tianzun Sengong pasti bisa merasakan bahwa Qin Chen, seorang wakil master aula, benar-benar mencoba menjarah hartanya. Saya khawatir akan memalukan untuk melihatnya lain kali. Zhen Yan Dizun tersenyum pahit dan berkata, sejauh yang saya tahu, pemurnian aula harta sangat sulit. Tuan Tianzun Sengong hanya memiliki jejak fungsi aula harta karun. Ini diketahui semua orang, dan Tianzun pengrajin kuno terakhir kali mengatakannya secara tidak sengaja. Qin Chen mengerutkan kening. Apakah tidak ada yang tahu tentang aula harta karun yang disempurnakan oleh Tianzun Sengong? Jadi, apakah Anda tahu rahasia yang luar biasa? Ngomong-ngomong, kamu ingin mengatakan sesuatu yang ada hubungannya denganku sebelumnya, ada apa? Tanya Qin Chen. Zhen Yan Dizun berkata dengan suara serius, kamu memintaku untuk menyelidiki Ji Wuxu dan yang lainnya sebelumnya. Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang di pupilnya, dan buru-buru berkata, apakah kamu punya berita dari mereka? Wajah Zhen Yan Dizun jelek, dan dia berkata, tidak, saya hanya mendapat kabar, Ji Wuxu dan yang lainnya tidak berada di tempat rahasia markas besar. Ucap Zhen Yan Dizun dengan suara yang dalam. Apa, tidak di sini? Gumam Qin Chen terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Setelah mereka kembali ke kamp medan perang 10.000 ras Tiangong, mereka pergi ke markas besar Tiangong, mengapa mereka tidak ada di sini?
Mungkinkah mereka berada di atas bintang-bintang di luar alam rahasia markas? Ucap mengerutkan kening. Tidak, itu bukan di luar area rahasia markas. Ucap Zhen Yan Dizun dengan sangat positif. Merasakan wajah jelek Qin Chen, dia menjawab dengan jujur, saya juga menggunakan hubungan itu untuk menyelidiki rahasia di luar markas, tetapi juga tidak ada berita tentang Ji Wuxu dan lainnya. Qin Chen tiba-tiba berdiri, dan aura pembunuh yang mengerikan melonjak darinya, seperti lautan luas yang tersapu, mengejutkan dunia. Wajah Zhen Yan Dizun terkejut dan menatap Qin Chen dengan takjub. Pada saat ini, Qin Chen penuh dengan aura pembunuh, dan sepasang niat membunuh yang dingin mekar di matanya. Mata Qin Chen berkedip, dan berbagai pikiran muncul di dalam hatinya, mungkinkah mereka menutup diri di tempat rahasia atau di suatu tempat, jadi kamu tidak bisa mengetahuinya. Zhen Yan Dizun menelan ludahnya di bawah tatapan pencegah Qin Chen dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, meskipun saya belum dapat menemukan Ji Wuxu di mana mereka sekarang, tetapi saya telah menanyakan tentang mereka. Mereka memang datang ke tempat rahasia markas besar, tapi mereka segera pergi. Qin Chen terkejut. Napas 9 langit dan 10 bumi tiba-tiba runtuh. Mereka pergi. Apa yang terjadi? Ucap Qin Chen bertanya lagi. Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi dikatakan bahwa perintah ini dibuat oleh Tianzun Shen Gong sendiri. Sepertinya Yu Qiansu dan Ji Ruyu dibawa ke kekuatan lain untuk mewarisi dan menerima warisan tersebut. Jawab Zhen Yan Dizun menghela nafas lega. Kekuatan lain mewarisi. Kekuatan yang mana? Ucap Qin Chen bahkan lebih bingung. Markas besar Tiangong sangat kuat, bahkan Tianzun yang kuat pun bisa belajar banyak di sini. Mengapa Tianzun Shen Gong mengirim mereka ke pasukan lain? Dengan pencapaian Qiansu dan yang lainnya, apakah tidak cukup bagi Tianzun Shen Gong untuk begitu peduli? Apa tujuannya? Tanda peringatan di hati Qin Chen naik, dan dia bisa merasakan bahwa Tianzun Shen Gong ini tampaknya memperhatikan dirinya sendiri. Sejak dia kembali ke markas Tiangong, sepertinya sudah diatur. Inilah yang dirasakan Qin Chen setelah mempraktikkan jalan takdir. Jika aku tahu kekuatan yang mana, aku akan memberitahumu. Namun, Tianzun pengrajin kuno mungkin mengenal beberapa orang, kamu dapat bertanya kepadanya, menurut apa yang saya temukan, kemana mereka pergi. Kekuatannya sangat misterius, ucap Zhen Yan Dizun buru-buru berkata. Apakah Tianzun pengrajin kuno mengetahuinya? Gumam Qin Chen dan berkata, baiklah, saya akan pergi ke istana Tianzun pengrajin kuno. Qin Chen baru saja akan pergi, dan tiba-tiba Qin Chen berhenti. Ada seringai di sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya, pandangannya seolah menembus mansion, melihat keluar mansion. Menarik, mengapa mereka datang? Mata-mata iblis, akhirnya mau tidak mau melakukannya. Gumam Qin Chen, yang baru saja berdiri, segera duduk, tetapi jejak pelecehan melintas di matanya. Zhen Yan Dizun melihat bahwa Qin Chen masih marah sebelumnya, dan hendak pergi, dan tiba-tiba duduk lagi, bertanya-tanya di dalam hatinya. Dia mendengar suara keras di luar kediaman Qin Chen. Hei Yu, datang untuk menemui wakil Aula Tuan Qin, saya ingin tahu apakah wakil Aula Tuan Qin ada di sana. Suara gemuruh bergema, menarik perhatian banyak orang kuat dari luar. Di luar kediaman Qin Chen, Penatua He Yu bersama Penatua Long Yuan dan banyak pria kuat lainnya melayang di udara dengan ekspresi hormat. Hahaha, ternyata Penatua He Yu, apa yang membawamu ke sini? Kata Qin Chen terbang sambil tertawa, menyipitkan mata, dan kemudian melihat Penatua Long Yuan, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Penatua Long Yuan, jangan datang ke sini tanpa cedera. Kata Qin Chen dengan dingin. Penatua Long Yuan menggigil, dan buru-buru berkata kepada Qin Chen, pejabat wakil Aula Tuan Qin, orang tua ini memiliki dosa sebelumnya, dan saya berharap wakil Aula Tuan Qin akan mengampuni dosa-dosa itu. Penatua He Yu juga tersenyum dan berkata, pejabat wakil Hall Master Qin, belum lama ini, saya mengaguminya dalam pertempuran pertama. Kemudian, saya mengetahui tentang Penatua Long Yuan dan wakil Master Qin. Sebelum itu, Penatua Long Yuan datang kepada saya untuk memohon kepada saya untuk menengahi. Untuk mengatasi masalah itu, saya keluar dan menjadi perantara. Penatua Long Yuan juga buru-buru berkata, tepatnya,
Saya menentang wakil kepala Aulakin pada awalnya karena saya tidak tahu kekuatan wakil ketua Aulakin, jadi saya lancang. Saya harap penjabat wakil ketua Aulakin mengampuni saya. Penatua lainnya yang mengikuti juga saling bersyafaat dengan sikap tulus. Orang yang tidak tahu benar-benar berpikir bahwa kelompok orang ini berbicara tentang perdamaian, tetapi Qin Chen tahu identitas kelompok orang ini. Kalau begitu, masuk dan bicara, kata Qin Chen dengan ringan, berbalik dan terbang menuju kediamannya setelah berbicara. Ketika Penatua Heiyu dan yang lainnya melihat ini, mata mereka dipenuhi dengan ekstasi. Qin Chen benar-benar membiarkan mereka masuk, yang merupakan awal yang baik. Hehe, kalau begitu, mari kita kunjungi kediaman wakil ketua Aula Master Qin. Ucap Penatua Heiyu tersenyum dan masuk bersama sekelompok orang. Wakil Hall Master Qin, tempat tinggal Anda benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan istana kami yang dibangun dengan santai, itu memiliki lebih banyak pesona. Ucap Penatua Heiyu terbang ke mansion dan berkata sambil tersenyum, dan sekelompok orang segera jatuh. Saya hanyalah penjabat wakil ketua Aula, bukan wakil ketua Aula. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya. Demikian pula, dengan kekuatan penjabat wakil ketua Aula Qin, tidak mudah untuk menjadi wakil ketua Aula. Ucap Penatua Heiyu sambil tersenyum. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, tidak melakukan apapun untuk menunjukkan kesopanannya, dia ingin melihat obat apa yang dijual di labu Penatua Heiyu. Setelah kedua pihak berbicara sebentar, Penatua Heiyu tersenyum dan berkata, belum lama sejak wakil Hall Master Qin datang ke tempat rahasia markas, dan ini adalah pertama kalinya Anda datang ke tempat rahasia markas besar. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Sambil berbicara, Penatua Heiyu memperkenalkan beberapa cerita tentang tempat rahasia markas, dan Qin Chen hanya mendengarkan sambil tersenyum. Sambil berbicara, Penatua Heiyu menyebutkan Pagoda Guyu, memperkenalkan Pagoda Guyu yang luar biasa dan istimewa. Qin Chen mendengarkan sambil tersenyum, dan menambahkan beberapa kata dari waktu ke waktu, tetapi hatinya menjadi lebih dingin. Dia sudah mendengar bahwa tujuan yang jelas dari Penatua Heiyu ini jelas adalah Pagoda Guyu. Apakah Anda ingin memasuki Pagoda Guyu? Kalau begitu, mungkinkah mata-mata iblis ini membuat semacam jebakan di Pagoda Guyu? Tapi apa jebakannya? Penatua Heiyu dan yang lainnya di depannya sama sekali tidak dapat membawa ancaman bagi dirinya sendiri. Kecuali jika itu adalah wakil ketua Aula tingkat Tianzun bergerak, adalah mungkin untuk membunuhnya. Mungkinkah mata-mata iblis teratas di Tiangong akan mengambil tindakan? Segera, Qin Chen menjadi tertarik. Qin Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya sedikit tertarik ketika mendengar Penatua Heiyu mengatakan ini. Ayo pergi, Pagoda Guyu ini sangat ajaib, bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama? Tiba-tiba, semua orang tercengang. Mereka bahkan belum berbicara, Qin Chen benar-benar mengusulkannya. Bukankah ini terlalu mulus? Itu berjalan sangat baik sehingga mereka tidak bisa mempercayainya. Mengapa? Apakah Penatua Heiyu tidak menyukainya? Ucap Qin Chen mau tidak mau bertanya dengan bingung ketika dia melihat Penatua Heiyu dan yang lainnya mengerutkan kening. Tidak, ucap Penatua Heiyu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya tidak menyangka wakil ketua Aula Qin begitu bersemangat. Jadi begitu, saya hampir mengira Penatua Heiyu tidak menyukainya. Kata Qin Chen sambil tersenyum, tapi matanya sangat berarti. Penatua Heiyu buru-buru tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin saya tidak menyukainya? Namun di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang jahat dalam senyum Qin Chen, yang sepertinya mengandung sesuatu. Kalau begitu, ayo pergi. Ucap Qin Chen berkata untuk pergi, dan Penatua Heiyu dan yang lainnya buru-buru memimpin. Beberapa penatua sangat antusias, berbicara dan tertawa sambil diam-diam mentransmisikan suara mereka. Banyak orang terdiam, berpikir bahwa Qin Chen terlalu mudah untuk dibodohi, dan mengganggu persiapan hati-hati mereka sebelumnya. Sekelompok orang terbang ke Pagoda Guyu.